warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wisma Indah dengan NIM 19022050 dari Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan dari mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan, yaitu tentang administrasi layanan khusus. Layanan adalah satu bentuk kegiatan memberikan satu kondisi kenyamanan buat orang-orang yang kita layani. Namanya juga layanan paripurna. Sedangkan khusus berarti disengaja dan kondisinya memang luar biasa, sama dengan teman dan teman khusus. Kalau teman ya biasa saja, siapapun bisa jadi teman. Tapi teman khusus, maka perlakuannya berbeda, perhatiannya berbeda. Segala sesuatu mau kita lakukan demi dia. Baru itu bisa disebut dengan teman khusus. Begitu juga seharusnya dari sisi dan teori. Dari sisi pemahaman kata dalam bahasa Indonesia, layanan khusus berarti benar-benar sesuatu yang disiapkan secara matang dalam memberikan layanan kepada mereka-mereka yang memang menjadi standar atau dasar untuk dilayani. Kalau di sekolah berarti untuk siswa, sedangkan kalau di perguruan tinggi berarti untuk mahasiswa. Dari sisi pengertiannya, administrasi layanan khusus adalah memberikan layanan khusus atau suatu usaha yang terprogram, terencana, yang tidak secara langsung memang berkenaan dengan proses khusus diberikan oleh sekolah atau perguruan tinggi kepada peserta didik agar mereka lebih nyaman, lebih merasa puas, lebih optimal dalam pelaksanaan proses belajar mengajar. Jadi, meskipun tidak secara langsung, tapi layanan khusus ini memberikan dampak. Nah, kalau ada dampak positif, berarti ada juga dampak negatifnya. Selanjutnya, kita akan bahas tentang jenis-jenis dari layanan khusus. Jenis-jenis layanan khusus tadi yang semestinya disediakan secara khusus oleh sekolah, yang disediakan secara khusus oleh perguruan tinggi kepada peserta didiknya, kepada mahasiswa ataupun kepada siswa. Apakah benar-benar disediakan secara khusus dalam pengertian khusus yang sebenarnya? Seperti saya analogikan dengan teman khusus tadi. Anda nanti akan bisa menilai karena saudaralah yang merasakan setiap layanan yang diberikan oleh sekolah, setiap layanan yang diberikan oleh perguruan tinggi saat Anda menjadi mahasiswa atau saat dulu Anda menjadi pelajar di tingkat SLTA. Di antaranya adalah layanan perpustakaan, layanan laboratorium, layanan UKS, kafe. Nah, kafe juga termasuk layanan khusus yang diberikan oleh sekolah, layanan khusus yang diberikan oleh perguruan tinggi, karena memberikan dampak secara tidak langsung bagi proses pembelajaran di sekolah ataupun proses pembelajaran di kelas. Sarana ibadah. Apakah memang di setiap sekolah, apakah memang di setiap perguruan tinggi, apakah setiap fakultas memang sekurang-kurangnya memiliki tempat ibadah yang khusus, disediakan dengan tingkat kebersihan, tingkat kenyamanan, namanya juga menghadap Tuhan. Nah, asrama, layanan koperasi, layanan transportasi, dan maaf bicara, toilet ternyata juga termasuk dalam kategori ini. Apakah layak? Apakah nyaman? Bahkan setiap manusia, setiap orang-orang yang seni selalu bilang, para pemerhati musik selalu bilang, yang butuh ide-ide kreatif. Penulis selalu bilang, toilet menjadi salah satu tempat yang bisa mengundang atau mengeluarkan ide-ide yang cemerlang. Tapi
Tapi mungkinkah ide-ide yang cemerlang itu muncul ketika toilet yang bau, ketika toilet yang kotor, toilet yang jorok? Ingat, lagi-lagi layanan khusus. Layanan yang diberikan secara khusus dalam rangka menopang proses pendidikan, dalam rangka menopang proses pembelajaran, di mana di kelas ataupun di sekolah. Kalau toilet tadi, misalnya Anda mendesak saat belajar, ingin buang air kecil ataupun ingin buang air besar. Ketika kita pergi ke toilet, baunya minta ampun, joroknya minta ampun. Kira-kira keluar nggak? Kalau nggak mau keluar, berarti menahan. Kalau menahan, sakit perut. Untuk diri sendiri itu juga petaka. Buat orang lain, kalau ternyata lepas di kelas, OMG, otomatis pada saat Anda menahan sakit perut, kira-kira fokus gak untuk belajar? Makanya, walaupun secara tidak langsung disediakan, tetapi memberikan dampak yang sangat-sangat luar biasa bagi proses pembelajaran atau bagi proses pendidikan. Kita coba lihat satu-satu, yang mungkin kita tidak akan membahas semuanya, tapi paling tidak ini seharusnya ada. Perpustakaan. Perpustakaan dalam pikiran kita adalah tempat yang menyediakan atau suatu ruangan yang sejuk, yang enak, yang bersih, yang nyaman, dan menyediakan sumber-sumber belajar yang isinya buku. Apalagi menurut perkembangan zaman sekarang, tidak hanya buku, tapi elektronik, buku-buku elektronik, e-learning atau e-book, jurnal, artikel. Kita bisa hunting dunia hanya lewat jari yang bermain. Apakah itu sekolah? Pertanyaannya yang mendasar adalah, apakah di sekolah ada perpustakaan? Ada. Ruangannya berapa luas? Satu kelas kecil. Mungkin setengah kelas. Setengah kelas itu cukupkah untuk semua siswa? Pasti tidak. Apakah nyaman? Apakah ada AC-nya? Apakah sejuk? Kalau panas, gimana akan bertahan membaca di situ? Jadi, kita tidak bisa menyalahkan siswa. Kenapa tingkat kemauan dia membaca sangat rendah? Tapi karena tempat sumber belajar kita yang tidak memungkinkan mereka duduk berlama-lama atau nyaman. Jadi, jangan kita bandingkan dengan bule-bule di luar sana. Kenapa mereka bisa bertahan membaca begitu nyaman, begitu enak di perpustakaan? Kenapa penuh begitu sepi, tapi orangnya ramai, tidak bersuara? Karena setiap orang sebegitu nyamannya, sehingga mereka berada di dunianya masing-masing. Itu yang kedua, udaranya yang panas. Sehingga buku yang tersedia enggak? Ada buku-buku yang mana? Buku-buku tahun jemput diperbaharui enggak? Sebagian sekolah ada, tapi banyak sekolah tidak. Semakin ke daerah, jangankan ke daerah, masih di kota-kota saja. Di daerah perkotaan belum semuanya mumpuni. Buku itu terus berkembang, ilmu itu terus berkembang. Buku baru akan bermunculan terus. Dan untuk hari ini, perpustakaan, artikel, ada layanan tabs, laptop di mana-mana, top layer, sehingga mereka bisa hunting. Pembelajaran virtual, sehingga apa yang sebelumnya mereka masuk ke kelas berikutnya, mereka bisa mencari tugas dulu, memahami dulu, membaca dulu. Ini yang menjadi PR bagi kita, tidak layanan oleh orang yang khusus di bidangnya. Kalau tidak khusus, kadang-kadang ada dan tiada petugasnya. Petugasnya diambil dari mana? Sekolah tidak punya anggaran, sehingga apa akhirnya? Guru yang bertugas. Guru sampai mana dia bisa? Dia mesti jadi mengajar, dia mesti memperhatikan hal lain. Atau siswa mana mungkin, mereka kan juga belajar. Ini dilematis, sehingga persoalan yang saya bilang tadi, barangnya ada, tapi khususnya tidak ada. Layanan yang diberikan, tapi hanya bentuk fisik doang. Fisik saja belum terpenuhi, apalagi batinnya.
sehingga kebutuhan mereka, keinginan mereka untuk datang ke perpustakaan menjadi nomor sekian. Lagi-lagi tidak bisa disalahkan kenapa anak-anak sekarang daya bacanya sangat rendah, apalagi anak-anak milenial, anak-anak yang masuk dalam kategori Z generation. Mereka bermain di tab, mereka bermain di laptop, mereka bermain di handphone, mereka tidak lagi membaca. Gak di sekolah, biayanya dari mana? Itu satu. Sekarang kita lihat yang berikutnya, mulai terjawab. Kita lihat fungsi perpustakaan. Ini sekolah loh, apakah ada? Jangankan sekolah, kadang-kadang perguruan tinggi kadang-kadang belum mampu menyediakan layanan perpustakaan yang notabel, memberikan kenyamanan untuk mahasiswa. Fungsi perpustakaan apa yang kita tahu? Yang pertama, fungsi pendidikan, artinya memberikan kesempatan kepada siswa, kepada peserta didik, kepada mahasiswa untuk menambah wawasan, untuk menambah pengetahuan, mempelajari kembali semua materi-materi yang diperlukan, semua materi-materi yang dibutuhkan, yang telah diberikan oleh guru, yang telah diberikan oleh dosen, sehingga bisa melengkapi tugasnya, mencari tugasnya, menyelesaikan seluruh tugas yang diberikan. Peserta didik yang rajin akan selalu mencari atau mendalami apa yang mereka mau sesuai dengan yang dianjurkan oleh guru, sesuai dengan yang dianjurkan oleh dosen di kelas. Kemudian mereka berpindah ke perpustakaan untuk menyelesaikan semuanya. Itu fungsi pendidikan. Tapi kalau dengan kondisi yang kita bilang tadi, apakah memungkinkan fungsi itu terjadi? Baru masuk saja panas, berdebu, kadang-kadang petugasnya nggak ada, apa yang dicari juga nggak ketemu. Yang kedua, fungsi informasi. Tempat mencari informasi yang berkenaan dengan rasa ingin tahu. Berarti kalau ingin tahu seluruh dunia, apapun yang mereka ingin tahu, berarti yang diperlukan sekarang adalah perangkat komputer lengkap, diikuti dengan wifi yang kuat, sehingga mereka bisa mencari apapun yang mereka mau dalam konteks pendidikan. Fungsi yang ketiga, fungsi rekreasi. Ini yang amat sangat luar biasa jadi persoalan. Rekreasi bukan berarti mereka berjalan-jalan di perpustakaan, tetapi mereka bisa melanglang buana pikiran, mata melalui perangkat yang ada di laptop, melalui perangkat yang ada di komputer. Begitu cepat mereka bisa melihat universitas terkenal di luar negeri, perguruan tinggi hebat di luar negeri, e-learning atau jurnal, atau artikel, bagaimana keadaan satu kota, bagaimana keadaan suatu negara. Yang keempat, fungsi penelitian. Menggunakan perpustakaan sebagai jawaban terhadap apa yang ingin diketahui, terhadap berbagai pertanyaan-pertanyaan ilmiah yang ada di pikiran mereka. Peserta didik kadang-kadang lahir sebagai orang-orang yang mumpuni, orang-orang yang hebat, hasrat ingin tahu yang tinggi, tanpa harus bertanya ke guru, atau justru sudah bertanya kepada guru, kadang-kadang jawabannya tidak memuaskan. Karena ingat, tidak semua guru kita yang mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman sekarang. Perkembangan itu pengetahuan sementara. Peserta didik ada di tengah-tengah wadah itu. Hasrat keingintahuan mereka akhirnya kemana? Mereka butuh tempat untuk mencari pemenuhan hasrat tadi. Hasrat penelitian. Jadi, kalau tidak tersedia, maka tersumbatlah hasrat. Maka anak-anak yang harusnya berkembang bisa dikembangkan, akhirnya berhenti sampai di sana. Oleh karena mereka di rumah mempunyai kapasitas ekonomi yang orang tuanya bagus. Kalau yang tidak, mereka berharap di sekolah. Di rumah, wifi. Jangankan wifi, buku aja kadang-kadang tidak terbeli. Dengan di sekolah, kemampuan anak-anak dari kemampuan ekonomi menengah ke bawah akan, tapi mereka sebagai anak-anak yang cerdas,
Kemampuan-kemampuan yang hebat itu hasratnya terkalkulasi dengan baik sehingga mereka bisa memenuhi hasrat yang tadi itu di sekolah. Sehingga kemampuan mereka tetap berkembang sama halnya dengan mereka yang orang tuanya ekonomi menengah ke atas. Selanjutnya, laboratorium. Laboratorium adalah sarana penunjang pembelajaran, baik tertutup maupun terbuka, yang dipergunakan oleh guru, yang dipergunakan oleh siswa untuk melaksanakan praktikum. Nah, praktikum lah namanya, penyelidikan, penelitian, percobaan, pengembangan, apalagi atau bahan-bahan pembakuan. Setiap sekolah, setiap perguruan tinggi harus mempunyai laboratorium sebagai sebuah layanan khusus. Sekolah atau perguruan tinggi seharusnya mempunyai layanan laboratorium yang mumpuni, karena ini adalah prospek yang dimanfaatkan untuk proses pembelajaran, mendukung proses pembelajaran. Karena apa? Teori yang didapatkan di kelas, uji cobanya di laboratorium. Kalau peralatannya tidak ada, kalau peralatannya tidak lengkap, kira-kira percobaan bisa dilakukan. Kira-kira pertanyaan-pertanyaan yang hadir di kepala mereka melalui teori-teori tadi terjawabkah? UKS ini lebih mengerikan lagi. UKS itu katanya adalah usaha kesehatan sekolah atau usaha kesehatan masyarakat yang dijalankan di sekolah. Layanan kesehatan peserta didik, di mana satu layanan yang diberikan kepada semua siswa, kepada semua peserta didik yang ada di sekolah, mereka sehat dalam proses pembelajarannya. Ketika terjadi kondisi yang membuat mereka perlu layanan kesehatan, mereka punya tempat, tidak harus pulang, tidak harus segera dibawa ke rumah sakit. Tapi ada layanan minimal kalau memang kondisi-kondisi masih dalam frekuensi yang masih bisa diatasi, sehingga menjadi peserta didik sebagai sasaran utama dalam konteks UKS ini. Personalia dan sasaran lainnya menjadi sasaran tambahan, sehingga selalu ada solusi. Yang sakit perut ya bisa, yang sakit kepala, yang pusing, yang pingsan itu bisa. Tapi pertanyaan, adakah petugasnya? Petugas siapa? Apakah petugasnya mengerti dalam bidang kesehatan? Apakah ada kerjasama sekolah, perguruan tinggi dengan tenaga-tenaga kesehatan? Tenaga-tenaga kesehatan, karena yang mengerti tentang kesehatan itu tidak bisa sistem, tidak bisa guru. Mereka perlu sesuatu penanganan secara khusus, agar tidak salah dalam mengambil keputusan. Yang kedua, apakah ada obat-obatan yang menunjang? Ada, tapi sudah kadaluarsa. Apakah dibenahi, diperbaharui? Dari beberapa banyak penelitian, hampir semuanya begitu. Paling obat merah, obat sakit kepala, yang tanggalnya sudah kadaluarsa kentara. Tidak banyak plester. Nah, bagaimana mungkin UKS bisa menunjang proses pembelajaran? Sehingga harusnya benar-benar ada satu layanan khusus untuk peserta didik, sehingga mereka nyaman. Ketika ada sakit, misalnya ada yang mah, itu benar-benar bisa diatasi di sana. Bisa menjadi tempat istirahat, tapi bagaimana bisa istirahat, ruangannya berdebu karena tidak ada petugasnya. Selanjutnya, kafetaria. Kafetaria adalah layanan makanan, minuman yang dibutuhkan peserta didik pada waktu istirahat, pada waktu sakit perut, pada saat mereka tidak sempat sarapan di sela-sela mengikuti proses pembelajaran, sehingga tidak menjadi gangguan ketika mereka telat datang ke sekolah dan tidak mungkin sarapan di rumah. Nah, guru memberikan kesempatan untuk mereka sarapan dulu, tapi melalui strategi-strategi yang sudah didesain. Jadi, jangan sampai ini menjadi peluang-peluang bagi siswa untuk melarikan diri atau cabut. Sehingga sekarang kafe-kafe dijadikan tempat mereka
untuk melarikan diri dan melepaskan diri dari satu mata pelajaran atau mata kuliah tertentu. Duduknya berlama-lama, artinya tidak ada kerjasama yang luar biasa antara pengelola kafe dengan sekolah. Harusnya ada keterlibatan antara sekolah dengan pemilik kafe. Kita belum bicara tentang soal kesehatan makanan, kesehatan dari makanan. Berapa banyak anak didik yang keracunan makanan? Kenapa? Akibat kebersihan, akibat kadaluarsa makanan. Dan ingat, belum lagi persoalan sebenarnya. Tidak dianjurkan kafe yang berada di tengah-tengah sekolah, yang notabelnya sekolah itu kecil dan ada di tengah-tengah pula, sehingga mereka harus masaknya di situ. Baunya sampai ke kelas, bukannya menopang atau membuat proses pembelajaran lebih baik, tapi justru olahan ini mengganggu pikiran. Kenapa pikiran anak didik enaknya? Pikiran mereka terpecah. Belum lagi masak di situ. Resiko listrik, resiko kebakaran, resiko basah, sehingga menjadi jorok, menjadi kotor, menyebabkan sumber penyakit. Dan apa keuntungan buat sekolah ketika kafe itu ada di sana? Harusnya apa? Didesain, dikelola oleh sekolah. Siapa yang berhak di situ? Ya, silahkan ambil dari masyarakat, tetapi mengikuti aturan main yang ditetapkan oleh sekolah. Karena ini layanan yang khusus diberikan oleh sekolah, sehingga ketika anak butuh, anak menjadi sehat, makanan di situ terjamin. Ketika diizinkan mereka keluar pada kondisi tertentu, ada surat yang ditandatangani, ada kondisi, ada sinyal-sinyal khusus yang hanya bisa dipahami oleh pengelola kafetaria dengan si guru atau sekolah. Jadi akan ketahuan siapa yang cabut, siapa yang keluar. Jadi ingat, di masa-masa proses pembelajaran, di jam-jam belajar, tidak satupun siswa yang ada duduk di kafe kecuali mereka mendapatkan catatan tadi. Tapi sekarang berapa banyak? Coba kita lihat kafe yang justru di jam-jam belajar anak-anak banyak duduk di situ. Dan maaf bilang, justru bagi yang cowok-cowok, kafe dijadikan tempat untuk merokok, dan ini dimanfaatkan oleh pemilik kafe. Semakin banyak yang cabut, semakin banyak yang merokok, semakin laris manislah jualannya, semakin banyak keuntungan mereka. Maka harusnya dikelola sedemikian rupa oleh sekolah, dibuat SOP yang jelas. Berapa keuntungan? Kita tidak ada sisi bisnis, tidak mencari keuntungan, tetapi sebenarnya karena lahan yang digunakan, ada presentase sedikit untuk proses yang bisa dimanfaatkan oleh sekolah nantinya. Masak tidak boleh di sana, artinya sudah makanan jadi. Misalnya, kecuali dengan kondisi-kondisi sekolah yang memungkinkan atau mengizinkan makanan yang layak diizinkan, menu-menu yang bergantian, sehingga siswa ataupun mahasiswa tidak bosan, tidak harus mencari keluar dari sekolah jika mereka lapar. Harga, kebersihan, sehingga apa? Kalau di luar aturan main itu ditemukan, maka mereka layak untuk diberhentikan. Maka dicarilah kafe-kafe atau pemilik kafe ataupun pengelola kafe yang lain. Tapi secara umum, seharusnya kafetaria itu dikelola oleh sekolah sehingga betul-betul bisa dideteksi, kemudian memberikan dampak dan manfaat untuk menunjang proses pembelajaran. Selanjutnya, sarana ibadah cukup memprihatinkan sebenarnya, tapi beberapa konteks, beberapa kondisi, beberapa perguruan tinggi sudah mulai. Artinya, seharusnya kalau untuk perguruan tinggi minimal satu fakultas, minimal punya satu musola. Musola yang dikelola, kalau dikelola berarti ada yang membersihkan, ada yang menjaga kebersihannya, karena ini adalah tempat ibadah, tempat
ibadah ini berhubungan dengan Tuhan yang Maha Kuasa, dengan Allah. Jadi memang sedemikian rupa, sekhusus itu didesain, dijaga supaya bersih. Selain tempat ibadah, musola juga menjadi tempat prospek untuk bertukar pikiran, untuk berdiskusi, untuk proses pendidikan keagamaan, pengembangan diri, kerohanian. Pertanyaannya adalah berapa banyak perguruan tinggi di setiap fakultas mempunyai musola? Kalaupun ada, kasihan. Kadang-kadang punya kelas-kelas dijadikan musola. Tidak ada yang membersihkan atau pengelola tetap, atau tukang bersih yang tetap, atau cleaning service tetap khusus untuk memperhatikan musola agar tidak basah dan bau, agar tidak berdebu. Mukena yang digunakan oleh perempuan berganti terus sehingga bersih dijadikan pakaian untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sarana ibadah bagi peserta didik itu merupakan sarana penunjang untuk kelancaran proses belajar mengajar. Ya jelas, karena peserta didik akan lebih nyaman bila ada sarana ibadah di lingkungan sekolah atau lingkungan perguruan tinggi, sehingga gak perlu jauh-jauh untuk melaksanakan ibadah. Seterusnya, toilet tadi, layanan transportasi, asrama, dan layanan koperasi juga termasuk layanan khusus yang disediakan oleh sekolah, yang disediakan oleh perguruan tinggi, yang bertujuan untuk menunjang proses pendidikan. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq